Kita akan membaca dari Yohanes 1 ayat 3. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya minta salah seorang ibu atau bapak, saudara boleh membaca ayat ini. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Silakan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, mungkin semua kita sudah sangat hafal dengan firman ini. Sering dikotbahkan, sering kita baca juga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, Dia itu siapa di ayat 3? Nanti saudara di rumah baca mulai ayat yang pertama. Itulah firman. Nah, tanpa firman maka tidak akan ada segala sesuatu di muka bumi ini. Semuanya karena firman. Karena firman. Nah, kalau kita mempelajari ayat ini, maka kita menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, dalam kehidupan ini semua kita pasti tahu. Karena itu prinsip hidup mau bangsa apa saja. Apa sih yang dipercaya orang kepada seseorang? Mulutnya atau dompetnya? Ngerti kata ini? Jawab, mulutnya atau dompetnya? Yang dipercaya orang? Mulutnya. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia, kalau mereka ingin dihormati rakyatnya, maka kata-katanya harus dijaga. Kita semua tahu di negara kita, pergantian kepala negara, pergantian kepala daerah, ada pemilu dan sebagainya. Maka rakyat pun menilai. Siapa yang mereka pilih? Kalau pemimpin itu tidak hanya ngomong, tapi apa yang dikatakan itu dilakukan, maka rakyat akan respect. Orang tua juga begitu. Saya menemukan kebenaran ini. Seandainya ada ibu bapak yang masih bertanya-tanya sampai hari ini, dan ini jawabannya. Satu-satunya hal yang menyebabkan anak-anak tidak pernah respect kepada kita, ya, satu-satunya hal yang menyebabkan anak-anak gak pernah hormat kepada kita. Maaf, bukan karena bapaknya kurang maco, bapaknya kurus kerempeng gitu, sana tidak menghormati, tidak. Seorang anak akan respect kepada ayahnya. Maaf, ini intermezzo saja. Bukan karena kumis bapaknya kurang tebal sehingga anaknya gak takut. Tidak. Satu-satunya hal yang direspek oleh anak, kalau ayah ibu itu kata-katanya bisa dipegang dan dipercaya. Ya atau tidak? Maka itu ibu bapak, kalau anak-anak kita nggak respect pada kita perhatikan apa yang kita katakan kepada mereka. Konsekuen tidak? Kalau kita memerintahkan anak kita begini, ternyata kita melakukannya begitu, anak itu kecewa luar biasa. Dan mereka akan sulit respect kepada kita. Nah, inilah fakta dalam hidup. Ternyata ini yang disebut orang, itu adalah kata-katanya. Nah, Bapa di surga menggunakan hukum itu lewat ayat yang baru kita baca. Kata-katanya. Firman-Nya itu menjadikan segala sesuatu. Saya minta diulangi lagi ayat 9, Mazmur 33 tadi. Coba perhatikan. Mazmur 33 tadi, ayat yang ke-9. Mengapa ada firman yang seperti ini? Ya, Mazmur 33 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bisa berkata amin? Ia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, ternyata firman itu yang harus jadi pegangan dalam kehidupan kita. Bukan yang lain. Janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah berubah. Amin. Janji Tuhan adalah janji yang sangat luar biasa. Karena Dia selalu menepati janjinya itu. Maka itu sebagai orang-orang percaya, saudara, firman itu yang jadi pegangan buat kehidupan kita semuanya. Saya beri contoh supaya kita yakin mulai hari ini bagaimana kita bergantung penuh kepada firman Tuhan itu, bukan kepada yang lain. Saya beri contoh. Suatu hari saudara hadir sebuah pesta. Oh, pestanya itu meriah.
betul-betul meriah. Secara dekorasi, secara tempat. Lalu kita lihat makanan, kita lihat lampu-lampu, kita lihat musiknya. Wah, sudah pokoknya mewah sekali. Yang punya pesta, kita melihat keluarga itu, wah bahagia sekali. Dengarkan, di tengah pesta yang meriah seperti itu, tiba-tiba masuk seseorang dengan tergesa-gesa, cari mana tuan rumah. Orang ini cuma membisikkan kata pendek, ibu meninggal. Saya tanya kepada saudara, bagaimana suasana pesta itu dengan kata yang pendek? Bisa lanjut pesta itu? Tamu-tamu pun akan respect, nggak akan melanjutkan pesta itu. Kata itu pendek, ibu meninggal. Itu merubah suasana yang luar biasa jadi duka. Nah, pengaruh firman yang selama ini kita dengar, kalau kita mengaku diri sebagai orang Kristen, berapa kali kita dengar khotbah? Apakah khotbah yang kita dengar dari firman Tuhan itu punya pengaruh tidak dalam hidup kita? Maaf, saya percaya sebagian besar kita pernah mengalami. Kalau toh kita tidak mengalami langsung, pasti kita pernah dengar cerita. Berapa banyak ada hidup yang berubah drastis gara-gara SMS-nya ngawur. Ngerti maksud saya? Berapa banyak kita dengar rumah tangga berantakan gara-gara SMS nyasar. Ngerti nggak maksud saya itu? Pernah dengar cerita itu? Misalnya ada orang iseng kirim SMS. Ibu, Bapak ada di kota A ya? Saya melihat dia tadi di hotel sama perempuan lain. Ayo jujur, sekristen-kristennya seorang istri itu mendapat SMS seperti itu, bereaksi tidak? Kata-kata itu. Ngerti ya contoh ini? Nah, kalau tidak ya buta huruf gitu aja sudah. Saudara, kata-kata itu sangat mempengaruhi dalam hidup kita. Saya tidak akan lupa suatu peristiwa yang masih saya ingat betul. Di salah satu provinsi, saya hadir di sebuah pemakaman. Saya kaget, di pemakaman itu kok ada ambulan dan ada ranjang rumah sakit. Saya heran juga. Nah, ini teman, memang kami nggak begitu dekat, tapi saya kenal. Pemakaman anak kelima. Bayi yang baru lahir, usia 5 jam, terus meninggal. Nah, si ibu, ternyata yang di ranjang rumah sakit itu ibu bayi yang meninggal itu. Ketika peti jenazah akan dimasukkan, mendengar jeritan pilu dari ibu yang terbaring di ranjang di tempat tidur rumah sakit ini. Ceritanya sangat memilukan. Gara-gara mama kamu mati, gara-gara mama. Pokoknya memilukan. Semua orang yang mendengar itu betul-betul miris. Lalu saya tanya, kenapa kok gara-gara mama itu? Saudara, keluarga ini punya 4 anak yang masih hidup. Dan semuanya cewek. Hamil anak kelima, cowok. Saya masih ingat sampai namanya Yeremia. Waktu saya lihat fotonya, sudah gagah. Padahal masih umur 5 jam. Badannya bagus. Nah, waktu kandungan usia 3 bulan, terjadi SMS nyasar. Dan SMS itu nggak sekali 2 kali, berkali-kali. Dan kurang ajarnya SMS itu, kok bisa orang yang SMS itu tahu suami ibu itu ada di kota mana saja. Nah, itu kurang ajarnya setan. Jadi sejak kandungan 3 bulan itu SMS itu masuk. Saya ngelihat bapak begini, saat bapak begitu, ditelepon, dimatiin, nggak diangkat, nanti ganti nomor telepon lain lagi. Nah, saya bilang kepada banyak orang SMS bisa ngawur, betul tidak? Kalau kita iseng aja SMS macam-macam bisa nggak? Apalagi murah, apalagi ada yang gratis sekarang ini. Jadi sejak usia 3 bulan kandungan itu, ibu ini sudah marah kepada suaminya. Dia pukuli kandungannya, dia makan sembarang. Wah, sudahlah pokoknya. Sampai kandungan saya lupa usia berapa bulan. Ternyata semua itu fitnah. Dan semua itu orang ngawur. Tapi puji Tuhan, periksa kandungan semuanya baik. Suami istri dibolehkan. Tapi rupanya, karena banyak pukulan dan banyak macam-macam saya tidak tahu, anak ini mengalami kelainan. Tapi secara fisik kelihatan utuh. Nah, maka itu waktu pemakaman itu ibu ini menjerit seperti itu. Gara-gara mama. Anak laki yang mereka tunggu akhirnya meninggal hanya umur 5 jam.
Nah, kalau saya ingat peristiwa itu begitu mengharukan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, perkataan siapa yang kita percayai sampai hari ini. Percuma kita punya Alkitab, percuma kita sering dengar khotbah, kalau kita lebih dengar kata orang lain daripada kata Tuhan. Mari saya ungkapkan satu fakta dalam hidup ini. Dan ini sangat fatal dan betapa bodohnya kita. Coba renungkan. Ada banyak hal, permasalahan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengambil dasar begini. Nanti orang ngomong apa? Kalau mobil ini kita jual. Pernah dengar ada orang berkata seperti itu? Nanti orang berkata apa kalau kita jual rumah ini? Nanti orang ngomong apa kalau anak kita begini? Saya minta masing-masing kita jujur siapa yang sering berkata seperti itu. Nanti orang bicara apa? Ngerti gak maksud ini, saudara? Kira-kira banyak gak orang Kristen hidupnya diatur oleh orang ngomong apa? Jawab iya atau tidak? Betapa banyaknya. Mengapa kita tidak membalik? Tuhan ngomong apa nanti? Kalau kita buat seperti ini. Kenapa kata-kata orang lebih kita hormati, lebih kita hargai, lebih kita segani, lebih kita percaya daripada kata Tuhan? Berapa banyak persahabatan rusak, teman baik jadi musuh, hanya berita katanya itu loh, katanya. Betul? Pernah terjadi itu? Katanya. Mengapa kita tidak berani berkata apa kata Tuhan? Bukan apa kata orang itu. Ayo kita jujur. Berapa persen sih kira-kira katanya itu yang benar? Kecil atau besar? Kecil. Keasliannya, kebenarannya itu kecil. Maaf. Tapi betapa bodohnya kita. Yang palsu itu kita jadikan benar. Betul? Jadi rusak. Seandainya ada di antara kita hari ini persahabatan yang rusak. Misalnya kita dari Maluku sama-sama, TK sama-sama, SD sama-sama, SMP sama-sama. Wah, keren betul. Sampai pindah ke Nabire sama-sama juga. Ya, hanya karena satu kata dari orang rusak hubungan itu. Seandainya ada di antara kita hari ini suami istri yang kurang baik hubungannya, sampai anak-anak jadi bingung. Kenapa rumah ini jadi sepi, nggak seperti yang dulu. Papa mama begitu harmonis, ada tawaria. Sekarang rumah ini jadi sepi. Karena papa mama jaga jarak. Kenapa? Karena ada berita katanya itu, katanya. Kalau ada, ayo kita bertobat. Pulihkan hubungan yang rusak itu. Katakan amin. Jangan dengar katanya dan katanya. Saling mengampuni. Maaf, jangan tersinggung, saya berikan contoh ini. Orang yang hobinya gosip. Sering ketemu gak orang yang hobinya gosip? Banyak, katanya banyak. Orang yang hobinya gosip itu diberi makan sebanyak apa saja gak akan kenyang kalau gak gosip. Kira-kira ya atau tidak? Nah, orang yang suka gosip itu cari bahan terus. Cari bahan. Keliling kemana-mana. Kalau saudara punya kitab terjemahan lama, Paulus pernah menulis pada surat Timotius, ada kata si peleter, terjemahan lama bilang gitu. Apa itu kata peleter? Ratusan Paulus, itulah orang yang mulutnya usil, tidak menyatakan kebenaran, tapi merusak kiri kanan. Nah, orang yang hobinya gosip selalu cari bahan untuk gosip. Kalau nggak ada bahan, dia buat bahan sendiri. Ini yang kurang ajar. Betul, dia buat cerita sendiri. Nah, orang yang hobinya gosip itu kalau membuat cerita pinternya luar biasa, saudara. Nah, begini. Awas ya. Mulai hari ini jangan ada seorang pun di antara kita yang suka mendengar gini. Ini yang hobinya gosip. Shh, saya beritahu sini. Tapi jangan kasih tahu orang lain ya. Pernah nggak saudara dengar orang ngomong seperti itu? Nah, hari ini saya ajari saudara. Kalau saudara diajak ngomong orang seperti itu, langsung lepas sandal saudara, pukulkan ke mulutnya 70 kali. Saya jamin Tuhan tidak marah kepada saudara. Loh, masa mukul mulut orang sampai 70 kali pakai sandal gak dosa? Tidak. Kenapa? Ada dua alasan. Satu, ini orang kurang ajar. Ini penyebar fitnah, ini perusak kehidupan. Betul tidak? Yang nomor dua ini lebih penting lagi. Dengar kata-katanya.
Aku beritahu kamu ya, tapi jangan beritahu orang lain. Jadi yang nggak boleh tahu itu orang. Kalau saudara, ayo yuk mojok, berarti saudara kucing. Lo betul tidak? Dengar kata-katanya. Aku beritahu kamu ya, tapi jangan beritahu orang lain. Lo ya atau tidak? Kalau kita ini orang, mendengar kata seperti itu, usir orang itu. Berarti yang nggak boleh tahu kan orang, aku juga orang. Jadi nggak usah kamu kasih tahu juga. Ngomong sama binatang sana yang bukan orang. Setuju? Loh, kok nggak setuju ya? Berarti satu kan gosip nggak setuju. Saudara, sungguh kerusakan terjadi hanya karena kata-kata. Maka itu kenapa dalam Matius 12 Tuhan Yesus berkata, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maka itu kalau iya kita tambahi, tidak kita tambahi, iya kita kurangi, tidak kita kurangi, itu jahat, saudara. Artinya hanya setan yang suka bolak-balik kata. Hanya setan. Itu sebabnya kita harus serius sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak membiasakan diri selalu respect dan hormat kepada firman Tuhan. Lagi sekali ingat tadi Yohanes 1 ayat 3, Mazmur 33 ayat 9. Semuanya karena firman. Semuanya karena firman. Dan tadi saya sudah beri contoh-contoh pengaruh kata-kata itu luar biasa. Nah, saya sering mengingatkan, mengajar kepada banyak orang dengan kata ini. Jadi untuk mempermudahkan, saya bilang bahwa bukan cuma Tuhan yang berfirman, manusia pun bisa berfirman. Buktinya firman manusia lebih berpengaruh daripada firman Tuhan. Maka itu begini, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Menurut saudara, yang lebih gampang dihafal itu firman Tuhan atau firman tetangga? Ayo jawab baik-baik. Firman Tuhan atau firman tetangga lebih gampang dihafal? Nah, maaf, jangan tersinggung, coba saya tanya jujur. Minggu lalu khotbah apa yang kita dengar? Ayo, ya, ini contoh kecil. Ya, khotbah apa yang minggu lalu ya? Terus ada yang alasan, saya nggak ibadah. Nah, itu lebih celaka lagi. Kemana itu? Saudara, firman yang minggu lalu kita sudah lupa. Tapi kenapa firman mama mantu 20 tahun lalu kita masih ingat sampai hari ini? Mama mantu sudah meninggal 16 tahun yang lalu padahal. Ngerti contoh ini, saudara? Mengapa firman-firman yang begituan lebih gampang kita hafal dalam hidup ini? Kenapa firman Tuhan kita lebih mudah untuk melupakan? Inilah bukti bahwa selama ini walaupun kita ngaku Kristen, saudara, maka ternyata bukan firman Tuhan yang lebih kuat berbicara kepada kita semuanya, tapi firman orang itu. Jadi jangan biarkan firman itu lalu daripada kita. Pemazmur menulis dalam Mazmur 119, semua firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Indah sekali firman itu, semua firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Hidup kita sangat ditentukan dengan apa yang kita dengar. Saya ulangi lagi, hidup kita ini sangat ditentukan dengan apa yang kita dengar. Jawab ya atau tidak. Suara itu nggak harus dari luar. Di dalam kesunyian tidak ada suara TV, suara radio, suara anak, suara orang, tetangga, tidak ada. Di dalam kesunyian itu kita tetap bisa mendengar suara, tidak? Bisa. Bisa suara hati kita. Bisa suara pikiran kita. Bisa suara-suara lain yang tersimpan di memori kita. Waktu kita diam, waktu kita di dalam kesenyapan, suara-suara itu muncul. Maka itu penting sekali. Firman Tuhan sangat mempengaruhi hidup kita ini. Bukan dihafal. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mengatakan kita harus menghafal firman, tidak. Tapi merenungkan. Nah, ini rahasianya. Mengapa kita bisa hafal firman tetangga, hafal firman mama mantu, hafal firman orang ini? Karena kita merenungkan kata-kata mereka.
Sepertinya kok masih bingung dengan kata ini. Kalau kata-kata orang itu, firman-firman orang-orang itu kita renungkan, nggak usah kita hafalkan. Pasti kita akan hafal sendiri kalau kita merenung. Apa arti kata merenung? Dan itu perintah Tuhan, renungkanlah firmanku. Berapa kali sehari? Siang dan malam. Berapa kali Alkitab menulis itu? Bukan hafalkan. Semua agama di dunia itu menghafal. Tapi Papa kita tidak menyuruh kita menghafal. Renungkan. Ternyata merenungkan firman itu jauh lebih kuat. Dampaknya lebih hebat daripada menghafalkan. Karena merenung itu mengulang. Apa yang kita dengar kita ulang lagi. Contoh, mengapa kata-kata yang menyakitkan hati lebih gampang kita hafal? Karena kita renungkan. Misalnya ada seseorang yang pernah disakiti dengan sebuah kata pendek. Kata itu singkat. Maaf kalau saya pakai kata ini, tapi kuat sekali. Babi kamu, maaf ya, jangan marah. Pendek nggak kata itu? Cuma 8 huruf. Coba hitung aja. 8 huruf. Tapi kalau itu direnungkan, ya, waktu kita duduk, kita jalan, kita makan, kita mandi, kita kerja, kita ke pasar, kita di taksi, kita di mana saja. Kurang ajar dia, babi kamu, babi kamu. Kita ulang-ulang itu. Saya percaya setelah sekian minggu kata itu nempel, betul tidak? Nah, mengapa suami istri sulit mengampuni? Karena merenungkan yang dibuat oleh pasangannya itu. Direnungkan, diulang-ulang. Waktu duduk, waktu tiduran, waktu apa. Diulang lagi kata-kata itu, perbuatan itu. Otomatis saudara, karakter kita akan terbentuk dengan kata-kata yang kita renungkan berulang-ulang itu. Maka itu kalau kita melanggar hukum yang Tuhan katakan, renungkanlah firman-Ku itu siang dan malam. Dan perkatakan kitab Taurat itu, ucapkan kitab Taurat itu. Setelah orang itu merenung berulang-ulang kata-kata yang menyakitkan, lalu dia memperkatakan, ketemu orang, dia cerita. Nanti ketemu orang lain, dia cerita. Kamu tahu, aku dikatai babi kamu waktu itu oleh orang itu. Nanti ketemu orang lagi siapa, cerita lagi. Direnungkan, dikatakan. Lama-lama terbentuk. Maaf, suatu kali saya pernah ketemu orang seperti itu. Terus saya bilang, kamu itu orang atau babi? Kenapa bingung? Maaf ya saudara, betul tidak? Kalau memang kita orang mau ngomong kucing, kamu mau ngomong apa? Tetap orang kok. Nah kalau saudara setuju dengan kata-kata itu, berarti saudara bingung dengan dirimu sendiri. Aku ini siapa kalau begini ya? Maaf. Betul tidak? Ya ngapain dipusingin kalau kita memang bukan babi? Tapi kata-kata itu sulit hilang. Kalau sudah kita renungkan, kita perkatakan. Kita renungkan, kita perkatakan. Coba baca dulu ayat itu. Yosua 1, ayat yang ke-8 dan 9. Yosua, setelah kitab Ulangan, ya, kitab yang ke-7 dari Kejadian. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. Salah seorang silakan membuka dan membacanya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Ya. ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Apa hasilnya? Ya. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, terus? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Bukankah Ya. telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin kan firman ini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan hidup akan beruntung. Hanya karena 2 hal. Perkatakan kitab Taurat itu dan renungkanlah itu siang dan malam. Berhasil hidup, sukses. Kalau saya dapat firman itu, saya mulai tanya ilmiahnya. Saya bilang, Bapak, apa secara ilmiah firman itu? Masa hanya karena merenungkan firman siang dan malam, lalu memperkatakan kitab Taurat itu seorang bisa berhasil, sukses, perjalanannya akan luar biasa, hidupnya akan berubah? Ternyata secara ilmiah bisa dibuktikan. Kalau pikiran kita jernih, tidak nyimpan yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, kita nggak suka ngumpulin kata-kata orang yang jahat, yang melemahkan, yang mengejek, merendahkan pikirannya.
Kalau hati kita tidak suka dongkol, jengkel, kecewa, tersinggung, marah, hati kita juga bersih. Orang mau ngomong apa, nyinggung apa, kita gampang mengampuni. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Saya tanya kepada saudara, orang seperti itu tidurnya nyenyak tidak? Jawab, nyenyak tidak tidurnya? Karena pikirannya bersih, hatinya tenang. Orang yang tidurnya nyenyak, ada 3 hal. 1, bangun pagi, cuma ada 1. Bagaimana sikap orang yang tidurnya nyenyak? Bangun pagi bagaimana? Sejahtera. Maka itu secara psikologi bisa dibuktikan. Orang yang akan gagal dalam hidup bukan orang miskin atau bukan orang kaya. Tapi orang yang dalam 1 minggu, 7 hari, 4 hari saja, entah berturut-turut atau selang-seling, bangun marah-marah, nah itu orang gagal. Sering nggak? Saudara kenal orang, pagi bangun pasti marah. Jengkel, mukanya aduh, asamnya luar biasa. Kenapa? Karena tidurnya nggak nyenyak. Pikirannya jahat, hatinya kotor, menyimpan, mengumpulkan yang jelek-jelek. Ini dampak nomor 1. Kalau orang itu pikirannya jernih, pikirannya tenang, hatinya tenang, nggak menyimpan yang jahat-jahat. Waduh, bangun pagi segar. Akibat kedua, orang kayak begini ke kantor atau naik taksi atau ke pasar, ketemu orang apa saja, bagaimana pengaruhnya pada orang lain? Senyum. Nah kalau begitu kerja baik nggak sepanjang hari itu? Baik. Hasilnya luar biasa. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Orang yang serumah dengan dia akan menikmati damai sejahtera surga itu dalam hidup. Jadi betul, ayat itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Luar biasa. Maka itu orang yang penuh kemarahan hidupnya, giginya bunyi terus, karena saya nggak bisa bayangkan kayak apa itu ya. Penuh kedongkolan, penuh kejengkelan, penuh kemarahan, penuh dendam. Bagaimana bisa berhasil orang seperti itu? Betul? Mau di training ke Amerika, ke Kutub Utara sekalipun balik ke Nabire ya gagal lagi. Karena hatinya nggak beres. Mau sekolah setinggi apa saja, kalau pikirannya hatinya kotor nggak bisa. Mazmur 1. Coba lihat Mazmur 1. Ayat 2 dibaca dulu. Ya nanti saya baru baca ayat 1-nya. Silakan Mazmur 1. Ditulis hal yang sama oleh Bapa di surga. Silakan ayat 1, ayat 2. Ayo siapa aja boleh baca. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini kesukaannya. Lalu merenungkannya siang dan malam. Apa hasilnya? Ayat 3. Wah, dahsyat sekali. Lanjut Ibu. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Apa saja. Ini jaminan. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, ini sungguh luar biasa. Apa saja. Hanya karena satu hal, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hidupnya bersih, jernih, tenang. Dia nggak akan jadi pemarah, nggak akan tersinggung, nggak akan merasa apa enggak, karena kuasa firman itu. Maka itu saudara, pulang dari ibadah ini, biarlah semua kita menjadi anak-anak Bapa di surga yang benar. Amin. Yaitu mengandalkan firman-Nya. Saya ulangi lagi Yohanes 1 ayat 3 dan Mazmur 3:39. Itu ayat emas kita. Oleh Dia, yaitu firman, segala sesuatu telah dijadikan, dan tanpa firman enggak ada apa-apa di dunia. Dia berfirman, Dia semuanya jadi. Dia memberikan perintah, semuanya ada. Hebat sekali karena firman. Bukan karena uang, karena firman. Semuanya itu ada. Hari ini kita melihat kebenaran yang luar biasa itu. Amin. Nah, Mazmur 2 dan 3 itu nggak ada tanpa ayat 1. Lihat ayat 1. Siapa itu orangnya? Ya, ada 3 hal yang kita harus selalu periksa dalam hidup, dalam filosofi kehidupan. Ini yang kita harus alami. Tolong bacakan 1 ayat 1. 1.
Berbahagialah orang, bukan orang kaya, bukan orang yang punya posisi tinggi kedudukannya, tapi yang tidak apa? Berjalan dalam nasihat orang jahat atau orang fasik. 1, berjalan. 2, lanjut Ibu. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, itu sambung. Ayat 2 kata pertama apa? Tetapi yang, nah, kesukaannya. Oke, pelan-pelan. Saudara, dalam filosofi kehidupan, seluruh dunia itu sangat mempercayai 3 konsep itu. Yang disebut orang hidup pasti memenuhi 3 kriteria itu. Berjalan, duduk, dan berdiri. Ya, walaupun orang itu lumpuh, tetap dia jalan dengan kursi rodanya. Jadi orang hidup, saya ulangi lagi, berdiri, berjalan, dan duduk dengan siapa? Pengaruh siapa? Nasihat apa? Itu sangat menentukan. Berapa kali dalam fakta, ini cuma contoh, ada seorang suami sangat kecewa dengan istrinya. Istrinya dominan, dia begini. Lalu duduklah suatu hari dia dengan beberapa teman laki-laki yang lain. Nah, biasa, ini orang bukan kenal Tuhan, gak dalam Tuhan. Ceritalah dia tentang istrinya kepada teman-teman yang tidak dalam Tuhan. Pasti nasihatnya, kalau aku tinggal aja, lagi yang lain masih banyak kok. Ngerti gak? Gampang saja. Maka itu, saudara dan saya berdiri di mana, duduk dengan siapa, dan berjalan dengan siapa. Itu sangat mempengaruhi. Tolong rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, majelis, kalau kita menyampaikan firman, kita khotbah, biarlah sungguh-sungguh bukan cuma bicara doktrin, bicara teori, tapi sampaikan kehidupan yang bisa kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Firman itu jangan dibuat sulit. Buatlah firman itu gampang dimengerti, supaya setiap kita begitu suka akan firman Tuhan itu dalam hidup ini. Betapa bahagianya anak-anak kita kalau semua kita suka akan firman Tuhan itu. Betapa berbahagianya hidup ini kalau kita sungguh-sungguh bisa melakukan apa saja yang Tuhan katakan dalam diri kita. Apa yang kita dengar, kita lakukan, kita kerjakan. Hasilnya itu sangat luar biasa. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita mau melakukan firman atau tidak. Kalau firman berkata ampuni, ya sudah kita mengampuni. Amin. Kalau firman berkata jangan balas, ya kita jangan balas. Semua yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, belajarlah untuk mentaati semua hukum-hukum itu. Karena akibatnya luar biasa. Jadi merenung bukan menghafal. Apa yang kita dengar, kita ulangi lagi waktu kita sendiri, kita duduk, kita lagi rebahan mau tidur, kita lagi jalan, ulangi semua itu. Renungkan kembali firman yang kita dengar. Maka firman itu akan mendapat tempat dalam hidup kita semuanya. Kalau firman itu dapat tempat dalam hidup kita semuanya, sungguh kita adalah orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Amin. Jadi berjanji, jangan mengumpulkan kata orang. Betul? Apa yang kita kumpulkan? Kata Tuhan. Itu kita kumpulkan. Jangan koleksi gosip. Ada orang suka nggak koleksi gosip? Terus disampaikan lagi. Nah, itulah jahatnya manusia. Kita ini istilah saja. Kalau dititipin uang sering kurang. Titipin omongan pasti lebih. Kira-kira ya atau tidak? Manusia memang kurang ajar betul, saudara. Kalau kita menyampaikan omongan pasti ketambahan, saudara. Saya nggak tahu kenapa kita punya hobi sejahat itu. Maka itu lebih baik jangan banyak menyampaikan apa-apa, pasti ketambahan. Maka Yesus berkata, jangan lebih, kurangi. Kalau ya, tidak, selesai. Belajar untuk itu. Ayat terakhir 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Nah, inilah orang yang gak suka gosip. Ya, 1 Korintus 2 ayat 2. Sikap Paulus yang luar biasa. Karena dia hanya mau tahu satu hal saja, yaitu firman Tuhan. Ada Korintus 2 ayat 2, silakan. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
Paulus dengan tegas berkata, aku telah memutuskan. Apa kata lain memutuskan? Apa kata lain yang paling tepat memutuskan? Sikap hidup. Betul? Sikap hidup. Ini sikap hidupku. Aku tidak ingin tahu apa-apa tentang kamu maupun di antara kamu. Ini sikap yang luar biasa. Tidak ingin tahu apa-apa di antara kamu tentang kamu. Saudara, kalau saudara dengar kata, kamu dengar gak? Dia tadi begini begitu. Oh ya, di mana? Terus buat apa? Awas diterusin begitu. Stop. Aku telah memutuskan tidak ingin tahu apa-apa. Itu urusanmu dengan Tuhan. Itu urusan orang itu. Yang satu saja kita putuskan. Kalau aku tahu bahwa orang itu belum tahu Yesus pernah mati untuk dia, nah itu tugasku memberitahu. Artinya apa? Menginjil. Jangan gosip. Jangan suka nyampaikan. Jangan, stop. Alkitab itu mengajar luar biasa. Kalau toh kita tahu sendiri, nanti pulang baca Matius 16-nya. Itu kalau kita tahu sendiri, melihat dengan mata kita sendiri, bahwa si A itu begini dan begitu. Ini kalau tahu sendiri. Tuhan Yesus berkata, datangi 4 mata. Bayangkan, tahu sendiri saja, langsung 4 mata. Nggak boleh ada orang ketiga dulu. Kalau sampai 4 mata itu dia masih menolak, Yesus Tuhan mengajar, panggil saksi. Kalau ada saksi juga menolak, baru diserahkan pada jemaat. Nah, seringkali kita ini kurang ajar. Kita nggak lihat sendiri, cuma katanya. Tapi kita sudah membesar-besarkan cerita kiri kanan. Betapa jahatnya.